Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan irasional. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, akar dari 3x kurang 6 besar dari 3. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan, kita kuadratkan terlebih dahulu kedua ruas, kiri dan kanan. Selanjutnya, perlu diingat, jika tanda akar diberi kuadrat, itu artinya tanda akarnya hilang, yang tinggal isi di dalam akar saja, yaitu 3x kurang 6 besar dari 3 kuadrat hasilnya 9. Lanjut. 3x besar dari 9, lalu negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. 3x besar dari 9 tambah 6 hasilnya 15. Sehingga nilai x saja besar dari 15 yang sini dibagi dengan 3 yang sini. X besar dari 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai x-nya ada 1, maka di sini lingkarannya juga ada 1, yaitu untuk angka 5. Ingat, di sini ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Jika tanda di soal ini, tandanya besar saja atau kecil saja, tidak pakai sama, itu artinya lingkaran di sini kosong. Kalau seandainya tandanya besar sama ataupun kecil sama, yang jelas kalau pakai sama, baru di sini lingkarannya penuh. Itu perlu diingat. Lanjut, kita tarik garis ke atas. Kalau di soal tandanya besar ataupun besar sama, maka arah arsirannya ke kanan. Dan ini dia daerah arsirannya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan irasional, dia punya syarat. Di mana syaratnya yaitu, setiap angka di dalam bentuk akar yang ada x-nya. Ingat sekali lagi, setiap angka di dalam akar yang ada x-nya, itu nilainya harus besar sama dari 0. Itu artinya, perhatikan angka di dalam akar yang ada x-nya, nilai dari 3x kurang 6 ini nilainya harus besar sama dari 0. Lanjut, 3x besar sama dari negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Sehingga nilai x saja besar sama dari 6 yang sini dibagi dengan 3 yang sini. X besar sama dari 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lagi lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 1, maka di sini lingkarannya juga ada 1, yaitu untuk angka 2. Perhatikan tanda di soal sini, tandanya besar sama. Dia pakai sama, ingat, kalau pakai sama baik besar sama ataupun kecil sama, maka lingkaran di sini penuh. Oh ya, perlu juga diingat, cara penempatan ataupun penulisan dari angka-angka di sini harus sesuai. Di mana angka 2 ini kita tulisnya sebelum angka 5 atau di sebelah kiri angka 5. Jangan sampai angka 2 ini kita tulisnya setelah angka 5 atau di sebelah kanan angka 5. Itu salah. Ingat, penulisan angka di sini harus sesuai, harus berurutan. Lanjut, perhatikan tanda di soal. Tandanya besar sama. Ingat, kalau tandanya besar ataupun besar sama, maka arah arsirannya itu ke kanan. Ini dia daerah arsirannya. Nah, terakhir tinggal kita cari irisan dari kedua gambar ini. Caranya tinggal kita tarik garis bantunya. Oke, tarik garis bantu. Nah, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Sekarang perhatikan. Daerah mana yang terasir oleh gambar di atas dan juga gambar di bawah. Perhatikan, kalau yang sebelah sini tidak terasir, atas bawah tidak terasir. Kalau daerah tengah ini, yang di bawah saja yang terasir, sedangkan di atas tidak. Dan daerah yang sebelah kiri kanan inilah yang terasir oleh gambar di atas dan juga gambar di bawah. Itu artinya, perhatikan, mulai dari titik X5 ini, perhatikan lingkarannya kosong, maka sini juga kita tulis kosong. Arah arsirannya ke kanan. Dan inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Perhatikan,
mulai dari X5, arah arsiranya ke kanan. Itu artinya nilainya semakin besar. X besar dari 5 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Akar dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Kecil sama dari 2 akar 2. Ingat tadi langkah pertama. Terlebih dahulu kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya, ingat, jika tanda akar diberi kuadrat, itu artinya tanda akarnya hilang, yang tinggal isi di dalamnya saja. X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Untuk tandanya di sini masih tetap sama, yaitu kecil sama dari. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu akar 2 kuadrat hasilnya 2. Nah, 4 kali 2 berapa? Yaitu 8. Lanjut. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Positif 8 pindah ruas jadi negatif 8. Kecil sama dari 0. X kuadrat dikurang 4X, lalu 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5. Kecil sama dari 0. Nah, selanjutnya, karena dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat, itu artinya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, faktorkan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X tutup kurung, buka kurung lagi, X tutup kurung. Untuk tandanya masih tetap sama, kecil sama dari 0. Langkah selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 5. Akan tetapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 1 dan negatif 5. Di mana kalau angka positif 1 ini kita kalikan dengan negatif 5, hasilnya yaitu negatif 5. Dan kalau dijumlahkan, positif 1 dijumlahkan dengan negatif 5, hasilnya negatif 4. Langkah selanjutnya setelah kita faktorkan, yaitu kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, X tambah 1 sama dengan 0, begitu juga yang di sebelahnya sini. X kurang 5 juga sama dengan 0. Lanjut, kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Yang di sebelahnya lagi, X sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2. Oke, lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil, negatif 1, dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu positif 5. Selanjutnya, perhatikan tanda di soal sini. Tandanya kecil sama. Ingat, kalau dia pakai sama, baik kecil sama maupun besar sama, maka lingkaran di sini penuh. Lanjut, kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda seperti ini, yang nilai X-nya ada 2, itu mudahnya pakailah angka 0. Ingat, kalau nilai X-nya ada 2 di sini, maka kalau untuk uji tanda, pakailah angka 0. Kalau kita lihat, angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara angka negatif 1 dan positif 5 ini. Itu artinya, daerah tengah-tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, tinggal kita ganti setiap X yang ada di sini ganti dengan angka 0. Nanti jawabannya positif atau negatif. Sekarang perhatikan. 0 kuadrat hasilnya 0. Lalu dikurangkan dengan 4 kali 0 hasilnya juga tetap 0. Nah, 0 dikurang 5 hasilnya negatif 5. Itu artinya daerah 0 bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Perhatikan, positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Lanjut kembali ke tanda di soal. Jika tanda di soal sini baik kecil saja ataupun kecil pakai sama, itu daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda negatif. Ini dia daerah arsirannya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan irasional dia punya syarat atau yang sering disebut sebagai syarat akar. Di mana syarat akar maksudnya di sini setiap angka di dalam akar yang ada X-nya. Ingat, khusus angka di dalam akar yang ada X-nya saja. Itu nilainya harus besar sama dari 0. Itu artinya, X kuadrat dikurang 4X tambah 3 nilainya harus besar sama dari 0. Langkah selanjutnya, kita faktorkan terlebih dahulu dengan cara, perhatikan, kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X, tutup kurung,
Buka kurung lagi X tutup kurung untuk tandanya masih tetap sama. Besar sama dari 0. Langkah selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya positif 3, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 4. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka negatif 1 dan negatif 3. Dimana kalau negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya positif 3. Dan kalau dijumlahkan negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya negatif 4. Langkah selanjutnya setelah kita faktorkan, yaitu kita cari angka pembuat nolnya. Caranya mudah sekali, perhatikan. X kurang 1 sama dengan 0, begitu juga yang di sebelahnya. X kurang 3 juga sama dengan 0. Kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Lalu yang di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lagi lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2. Yang lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil positif 1, dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 3. Perhatikan tanda di soal sini. Tandanya besar pakai sama. Ingat, jika tanda di sini besar pakai sama, ataupun kecil pakai sama, yang jelas ada pakai samanya, maka lingkaran di sini dia penuh. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda yang seperti ini, yang nilai X-nya ada 2, itu mudahnya pakai angka 0. Ingat, pakai angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya yang sebelum angka 1 ini. Itu artinya, daerah atas inilah yang akan pertama kali nantinya kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, tinggal kita ganti setiap X yang ada di sini ganti dengan angka 0. Nanti jawabannya positif atau negatif. Perhatikan, 0 kuadrat hasilnya 0, lalu dikurang 4 kali 0 hasilnya tetap 0. Nah, 0 ditambah 3 hasilnya positif 3. Itu artinya daerah 0 bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling. Perhatikan, positif, sebelahnya negatif, sebelahnya lagi positif. Selang-seling, positif, negatif, positif. Lanjut, balik lagi ke tanda di soal. Tandanya besar sama. Ingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika di soal tandanya besar saja ataupun besar pakai sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda positif. Ini dia daerah arsirannya. Nah, terakhir tinggal kita tarik kesimpulan atau kita ambil irisan dari kedua gambar ini. Daerah mana yang terarsir 2 kali, baik oleh gambar di atas dan gambar yang di bawah ini. Caranya perhatikan, mudah sekali. Terlebih dahulu kita tarik garis bantu dari setiap titik X yang ada di sini. Oke, tarik garis bantu. Nah, oke, ini dia. Nah, selanjutnya perhatikan. Dari daerah-daerah ini, bagian mana yang terarsir oleh gambar di atas dan gambar di bawah? Kalau daerah pertama sini tentunya dia tidak termasuk himpunan penyelesaian, karena yang di atas ini tidak terarsir. Yang tengah-tengah sini juga tidak termasuk, karena dia di bawah sini tidak terarsir. Dan bagian paling kiri ini juga tidak termasuk, karena bagian atas tidak terarsir. Itu artinya yang termasuk daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu perhatikan, daerah di bagian sini, terarsir di atas dan juga terarsir di bawah, dan juga gambar yang sini, terarsir di bawah, maksud kami terarsir di atas dan juga terarsir di bawah. Maka daerah bagian inilah yang termasuk himpunan penyelesaiannya. Kalau kita tarik kesimpulan dari gambar ini, perhatikan, daerah arsirannya yaitu mulai dari negatif 1, positif 1, di tengah sini yang terarsir, dan juga di sebelah sini dari angka 3 dan 5. Ini juga terarsir. Ingat, untuk lingkarannya harus sesuai dengan gambar yang di atas ini. Kalau lingkarannya di atas ini penuh, maka di bawah juga penuh. Dan inilah dia daerah arsirannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, sampai sini belum selesai. Di mana himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu X di mana? Perhatikan. Daerah arsiran yang pertama sini yaitu antara angka negatif 1 dan positif 1. Itu artinya X besar sama dari negatif 1, kecil sama dari positif 1. Karena arsirannya terpisah, maka pakai atau. Perhatikan lagi di sini, arsirannya juga tengah-tengah antara angka 3 dan 5. Itu artinya
X besar sama dari 3, kecil sama dari 5, dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 3. Akar dari X tambah 4 kecil dari akar 2 kurang X. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat tadi langkah pertama. Kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Selanjutnya, jika tanda akar diberi kodrat, itu artinya tanda akarnya hilang, yang tinggal isi di dalam akarnya saja, yaitu X tambah 4 kecil dari 2 kurang X. Selanjutnya, X, lalu negatif X yang sini pindah ruas jadi positif X, kecil dari 2, lalu positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. X tambah X hasilnya 2X, kecil dari 2 kurang 4 hasilnya negatif 2. X kecil dari negatif 2 yang sini dibagi dengan positif 2 yang sini. X kecil dari negatif 2 bagi 2 hasilnya negatif 1. Ingat, setelah kita memperoleh nilai X-nya, langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena X-nya ada 1, maka lingkarannya juga ada 1, yaitu untuk angka negatif 1. Karena di sini tandanya kecil saja, tidak pakai sama, maka lingkarannya kosong. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Ingat, jika di soal tandanya kecil ataupun kecil sama, maka arah arsirannya ke kanan. Ke kiri maksud kami, karena dia kecil ke kiri. Oke, maaf tadi salah. Kalau tandanya kecil atau kecil sama, maka arah arsirannya ke kiri. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke syarat akar. Di mana syarat akar maksudnya di sini, setiap angka di dalam akar. Oke, setiap angka di dalam akar yang ada X-nya saja, itu nilainya harus besar sama dari 0. Itu artinya, X tambah 4 ini harus besar sama dari 0. Lanjut. X besar sama dari positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita uji tanda lagi lewat garis bilangan. X-nya ada 1, maka lingkaran di sini juga ada 1, yaitu untuk angka negatif 4. Ingat, cara penulisan dari angka-angka ini harus sesuai. Tentunya angka negatif 4 ini kita tulisnya sebelum angka negatif 1. Jangan sampai angka negatif 4 ini kita tulisnya setelah angka negatif 1. Itu salah. Lanjut. Karena tandanya besar pakai sama, maka lingkarannya penuh. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Perhatikan tandanya kembali. Tandanya besar sama. Kalau tandanya besar saja atau besar sama, maka arah arsirannya ke kanan. Ini dia arah arsirannya. Syarat selanjutnya, perhatikan akar di sebelahnya sini. Angka di dalam akar juga ada nilai X-nya. Itu artinya angka di dalam sini 2 kurang X, nilainya juga harus besar sama dari 0. Lanjut. Min X besar sama dari 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka, ini kan negatif X nih. Maka kalau positif X, oke, perhatikan. Tandanya sekarang berubah. Jadi kecil sama dari positif 2. Ini perlu diingat. Jika tanda bagian sini negatif, oke, kalau tanda sebelah sini terserah, mau negatif, mau positif, terserah. Perhatikan saja yang belah sini. Kalau di depan X ini tandanya negatif, itu artinya nanti kalau X saja tandanya berubah. Oke, tadinya besar, sekarang berubah jadi kecil. Itu perlu diingat. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lagi. Ingat, setiap kita mendapatkan nilai X, setelah itu selalu diuji tanda. Oke, lanjut. X-nya di sini ada 1. Itu artinya lingkaran di sini juga ada 1. Yaitu untuk angka 2. Karena di sini tandanya kecil pakai sama. Ada tanda sama, maka lingkarannya penuh. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Perhatikan lagi tanda di sini. Kecil sama. Kalau kecil, itu artinya arah arsirannya ke kiri. Ini dia daerah arsirannya. Terakhir, tinggal kita tarik irisan dari ketiga gambar ini. Daerah mana yang terarsir 3 kali oleh gambar di atas, di tengah, dan di bawah? Caranya, tarik garis bantu. Oke, kita tarik garis bantu. Nah, di sini kita punya beberapa daerah. Daerah 1, 2, 3, dan 4. Daerah mana yang terarsir 3 kali? Kalau daerah 1 ini, daerah atas dan bawah saja yang terarsir, sedangkan yang di tengah-tengahnya tidak. Kalau daerah sini, daerah yang kedua, dia terarsir oleh ketiga garis. Ya kan?
Gambar di atas, di tengah, dan di bawah dia semuanya terarsir. Itu artinya daerah ini dia termasuk himpunan penyelesaian. Kalau daerah bagian sini, perhatikan, dia terarsir 2 kali oleh gambar di bawah, di tengah, akan tetapi tidak untuk bagian atas. Itu artinya dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Begitu juga dengan daerah terakhir, dia juga tidak termasuk himpunan penyelesaian. Itu artinya kesimpulan dari gambar ini, perhatikan. Ingat, yang kita ambil di sini hanya daerah yang terarsir oleh ketiga gambar ini. Oke, perhatikan. Mulai dari X4. Ya kan? X4, negatif 4 maksud kami. Dan juga X negatif 1. Daerah arsirannya di tengah-tengah antara angka negatif 4 dan negatif 1 ini. Dan inilah dia daerah arsirannya atau irisan dari ketiga gambar ini. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Perhatikan. Lingkaran di sini kenapa kosong? Karena tadi di sini dia juga kok kosong. Kalau lingkarannya penuh, maka di sini juga kita tulis penuh. Oke, terakhir. Himpunan penyelesaiannya yaitu daerah arsirannya di tengah-tengah. Itu artinya nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar sama dari negatif 4, kecil saja dari negatif 1. Ingat, tandanya kecil saja karena lingkarannya kosong. Terakhir, X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.